Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berikut adalah PowerPoint dari kelompok 3, yang di dalamnya akan membahas materi tentang hakikat strategi pembelajaran di SD. Sebelumnya bisa dilihat bahwa anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang. Anggota pertama atas nama Ai Nurmala dengan NIM 2010077. Anggota kedua atas nama Juliana Marcella dengan NIM 2005108. Anggota ketiga atas nama Rina Riana Amelia dengan NIM 2008556. Dan anggota keempat atas nama Wahyu Setiangga dengan NIM 2005302. Definisi hakikat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang kemudian menjadi kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada dalam bahasa Indonesia. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak, atau sumber dari segala sesuatu. Sedangkan menurut KBBI, hakikat mempunyai dua definisi. Yang pertama, hakikat merupakan intisari atau dasar. Yang kedua, hakikat merupakan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang, termasuk pembelajaran. Lalu secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Nah, untuk pengertian dari strategi pembelajaran yaitu suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya di dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Selanjutnya ada definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kozma dalam Sanjaya tahun 2007. Beliau memaparkan bahwa secara umum, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan dapat memberikan bantuan fasilitas kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, menurut Kemp, tahun 1995, mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, menurut Cropper, dalam Wiryawan dan Nur Hadi tahun 1998, beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan dari berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik teman-teman, di slide ini saya Wahyu Septiangga akan menjelaskan mengenai konsep strategi pembelajaran. Bisa dilihat bahwa di sini konsep strategi pembelajaran merupakan penganalogian dari konsep dalam perang militer. Pertama, kata strategi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang berarti keahlian militer atau seni perang.
Nah, ketika dianalogikan ke konsep strategi pembelajaran, maka strategi pembelajaran berarti seni pembelajaran. Lalu kembali ke konsep perang. Dalam konsep perang, strategi digunakan dalam pengelolaan pasukan, kapal, atau pesawat udara dalam situasi perang. Ketika hal ini dianalogikan ke strategi pembelajaran, maka dalam konteks ini strategi pembelajaran digunakan untuk mengelola unsur-unsur pembelajaran, seperti peserta didik, guru, kelas, sekolah, sampai dengan kurikulum. Selanjutnya di dunia militer, strategi juga dapat dimaknai sebagai 1. Perencanaan 2. Persaingan 3. Manipulasi secara sadar 4. Gerakan menuju sadar. Keempat komponen strategi perang tersebut memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan kemenangan serta tujuan perang itu sendiri. Ketika konsep ini dianalogikan ke dalam strategi pembelajaran, maka strategi akan dimaknai sebagai 1. Perencanaan pembelajaran 2. Metode atau teknik pembelajaran 3. Pemberian stimulus kepada peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Dan terakhir, usaha-usaha lainnya yang ditunjukkan untuk mewujudkan tujuan belajar. Jadi, konsep strategi pembelajaran itu sama dengan konsep strategi berperang, yaitu usaha atau rancangan yang digunakan untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ainur Mala akan menjelaskan mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan berperan penting dalam proses pembelajaran. Pada aktivitas ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Cara guru memperkenalkan materi pembelajaran melalui contoh-contoh ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari, atau cara guru meyakinkan apa manfaat pembelajaran pokok bahasan tertentu. Yang kedua, ada penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Kebanyakan pendidik melakukan kesalahan dengan memberikan informasi terlalu banyak, sehingga tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi, yaitu urutan, ruang lingkup, dan jenis materi. Urutan penyampaian materi harus memakai paradigma yang tepat, yakni dari tahapan berpikir suatu yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak. Ruang lingkup materi yang disampaikan harus jelas dan tidak boleh melenceng dari bahasan materi. Yang keempat, ada partisipasi peserta didik. Peserta didik merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Suatu proses pembelajaran akan dikatakan berhasil ketika siswa dapat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang relevan dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan partisipasi peserta didik, yakni setiap latihan dan praktik harus dilakukan setelah siswa diberikan pengetahuan awal, dan harus ada umpan balik berupa penguatan positif ataupun penguatan negatif dari hasil belajar para siswa. Yang keempat, ada tes. Secara umum, tes digunakan oleh guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Apakah tujuan dari pembelajaran itu telah ditetapkan dalam diri siswa atau belum.
Pelaksanaan tes biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Setiap siswa melalui berbagai tahapan pembelajaran. Yang kelima, ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan secara prinsip berkaitan dengan hasil tes yang telah dilakukan peserta didik. Tujuan dari kegiatan kelanjutan ini adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil peserta didik diantaranya dengan memberikan PR, menjelaskan kembali bahan ajar yang sulit, membaca materi tertentu, dan memberikan motivasi serta bimbingan belajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Pada dasarnya, setiap strategi pembelajaran itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Tidak ada strategi pembelajaran tertentu yang lebih baik dari strategi pembelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, pendidik itu harus mampu untuk memilih strategi yang dianggapnya cocok, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Di sini kami mengutip menurut Sanjaya tahun 2006. Ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama, harus berorientasi kepada tujuan. Di sini kami semua sepakat kalau tujuan pembelajaran itu merupakan komponen utama dalam sistem pembelajaran. Karena segala aktivitas pendidik dan peserta didik ataupun peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu ciri strategi pembelajaran yang berhasil itu dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik saat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada aktivitas. Nah, pada dasarnya belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan guru menerangkan materi ataupun siswa menghafalkan materi yang telah diberikan guru saja, kan tetapi belajar itu harus membuat siswa dapat mengimplementasikannya atau dapat berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan ditetapkan. Nah, oleh karena itu, ketika memilih strategi pembelajaran itu harus dapat mendorong aktivitas para peserta didik, baik itu aktivitas fisik ataupun aktivitas yang bersifat non-fisik atau psikis seperti aktivitas mental. Selanjutnya yang ketiga ada individualitas. Mengapa individualitas? Karena pada dasarnya mengajar itu merupakan suatu usaha untuk mengembangkan setiap individu para peserta didiknya. Nah, walaupun pendidik itu mengajar pada sekelompok peserta didik, nah pada hakikatnya yang ingin dicapai itu adalah perubahan perilaku setiap individu peserta didiknya. Nah, pendidik yang berhasil itu apabila ia dapat menangani seluruh peserta didiknya dan seluruh peserta didiknya itu dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya, pendidik itu dikatakan tidak berhasil apabila apabila para peserta didiknya tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat ada integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Oleh karena itu, mengajar itu bukan hanya mengembangkan satu kemampuan saja, di mana ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi, strategi pembelajaran yang dipilih itu harus dapat mengembangkan ketiga kemampuan tersebut, tidak hanya mencondong kepada satu kemampuan saja. Itulah penyajian materi dari kelompok kami. Setelah ini, kami dan teman-teman bisa berdiskusi di aplikasi atau website Spot. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan ataupun membantu kami menjawab pertanyaan. Dan di akhir diskusi, teman-teman bisa menyimpulkan mengenai diskusi kita
tentang hakikat strategi pembelajaran di SD. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dari penyajian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.